Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Andri Senopati. Ramadan ini adalah momen kita semua untuk benerin diri. Termasuk benerin bacaan Al-Quran kita. Kan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Info aja buat yang belum tahu ya. Ada namanya Nuzulul Quran. Info nggak apa-apa kalau belum tahu, kita belajar bareng. Enjoy. Oke, belajar Quran itu pasti mulainya dari mana? Iqra kayak zaman dulu. Nah, Kaf dengan campaign bener barengnya itu ngeredesain Iqra jadi keren banget. Dar. Aduh, cakep banget ini bener. Nah, buat sekarang gue juga harus belajar lagi nih. Langsung sama ahlinya. My friend, my lovely Ustadz, Mr. Iwan. Apa kabar Mr. Iwan? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau belajar. Balik ya? Maaf Mr. Iwan. Kita mau belajar Iqra nih Mr. Iwan. Baik. Sebenarnya Iqra ini, sebelumnya ada Iqra yang kita yang ini nih. Ya, yang dahulu. Covernya aja yang berbeda. Oji, dia yang Oji nih. Yang pertama yang ini, 1 jilid sampai jilid 1 sampai 6. Sedangkan Iqra ini berawal dari Iqra klasikal ini. Iqra klasikal. Pokoknya bagus sekali, Masya Allah. Akan tapi bagi pengguna Iqra ataupun yang mau belajar Iqra minimal harus tahu. Ini kakek Iqra. Iya, enggak ini ya kayak kakek Iqra. Ini yang punya buku Iqra. Oke ya. Kakek Iqra. Tapi di sini ada 10 sifat dari buku Iqra. Jadi buku Iqra punya 10 sifat. 10 sifat buku Iqra yang pertama adalah bacaan langsung. Jadi langsung baca. Langsung dibaca. Jadi langsung A, ba. Jadi tidak berawal dari alif, ba, ta, sa, jim, tidak seperti itu. Terus ada yang kedua itu CBSA. Apa itu? Cara belajar santri aktif. Tapi saya bukan santri, Ustaz. Jadi gimana dong? Siapapun yang mau belajar, jadi nggak harus santri. Mungkin kita nggak menyebutnya sebagai santri, tapi kedudukannya kita mau belajar. Murid, seperti itu. Intinya murid ya. Di sini yang dituntut untuk selalu aktif adalah santrinya ataupun pembelajar Iqra tersebut. Terus yang ketiga yaitu privat. Jadi Iqra ini bisa diajarkan secara privat ataupun klasikal bareng-bareng. Nah, yang jelas bacaannya benar. Maka di sini seperti tagline di sini benar bareng. Nah, kita sama-sama. Kita belajarnya dari awal. Bagi yang belum. Perlu mungkin ada sedikit mungkin sebagai pengingat belajar lagi dengan Iqra tersebut. Ya, gitu. Terus yang nanti yang keempat itu ada modul. Modul itu adalah satuan bahan ajar untuk mencapai tujuan. Jadi di sini ada pokok bahasan. Ada bahan latihannya juga. Ada bagian remedi di situ. Jadi evaluasinya, Masya Allah. Ada remedialnya tak? Ada. Jadi nanti untuk mengetahui setelah belajar itu mampu ataupun bisa atau tidaknya itu nanti kita akan tahu di situ. Ke gap dah skill gua. Wah, gimana nih? Ya, tetap semangat. Pasti bisa, mudah sekali. Terus yang kelima adalah asistensi. Jadi nanti kalau Bro Andre ini punya teman ataupun belajar bareng, ada yang kemampuannya mungkin ada, saya sudah bisa, tidak cuma huruf hijaiyah, saya sudah di panjang pendek ya, cuma salah-salah sedikit lah, itu bisa menjadi teman sebaya untuk mengajar mulai dari Iqra 1-nya, Masya Allah. Gitu. Jadi mudah sekali gitu. Terus yang keenam ini adalah praktis. Jadi mengenalkan Iqra itu secara langsung, tidak perlu banyak komentar. Sebagai contoh, nanti kalau kita mengajarkan huruf A, ba, sampaikan saja. Nggak perlu seperti ini, kayak tongkat, coretnya di atas, dibaca A, nggak perlu. Kayak mangkok, nggak perlu. Untuk memudahkan. Baik. Terus selanjutnya adalah sistematis. Nah, ini urut. Nah, nanti kita akan, walaupun saya pernah belajar Iqra, sudah selesai dari Iqra 6. Nah, tapi saya ingin perbaikan. Nah, bisa nanti dengan adanya sistematis di sini urut, ternyata kita ketahui kemampuannya. Ternyata setelah membaca huruf hijaiyah sudah bisa. Coba di panjang pendeknya itu di Iqra 2, Iqra 3, ternyata sudah bisa. Coba di penekanan huruf sukun, ada qalqalah, ada yang tidak di situ. Nanti akan ketahuan sampai mana kualitasnya menurun, apa masih istilahnya
masih bisa sampai dulu ketika awal belajarnya. Oke, maintain skill namanya teman-teman ya. Oke, baik. Terus yang kedelapan adalah variatif, bervariasi. Jadi nanti Apa dalam ini? setiap jilid itu ada beberapa mungkin perbedaan. Mungkin kalau di Iqra 1 itu mengajarkan tentang huruf tunggal. Oh, A, Ba, Ta, dan oke. seterusnya, huruf Nanti hijaiyah. ada huruf sambung kayak yang di Oke. Al-Quran. Di Iqra Oke, 2 gitu. mulai diajarkan huruf sambung Oke, oke. dan diajarkan huruf mat dan seterusnya nanti. Oke. Terus yang ke-9 yaitu komunikatif. Ada komunikasi, bahwa Iqra itu ada 2 bahasa termasuknya di situ. Ada bahasa komunikasi, baik ketika nanti Bro Andre ini mengajarkan harus mungkin dengan bahasa anak-anak muda ataupun bagaimana itu, anak-anak gaul, kebanyakan seperti itu. Terus terakhir, yang ke-10 adalah fleksibel. fleksibel. Ya, fleksibel ini bahwa Iqra tersebut bisa diajarkan dari berbagai kemampuan ataupun usia. Jadi bagi yang mungkin malu, nggak ada kata malu. Wah, saya sudah terlambat, nggak ada kata terlambat. Nggak masalah Tat ya, umur 30-an baru belajar Iqra 1 nggak masalah Tat ya. Nggak masalah itu. Lebih-lebih mungkin anak-anak yang sekarang, kalau dulu orang menganggap bahwa anak-anak autis tidak bisa membaca Al-Quran, diprediksi tidak bisa membaca Al-Quran, tapi dengan adanya Iqra, Masya Allah, mereka bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Itu 10 sifat dari buku Iqra. Jadi nanti bisa dipakai dari taman kanak-kanak bisa sampai taman kawak-kawak. Tapi ada beberapa poin juga ketika kita mau belajar Iqra. Tentunya kita yang namanya dalam belajar dibutuhkan adanya adab ataupun apa ya? Adab apa itu? Sopan ini santun kali ya, iya. Oke, baik. Ini di sini di Iqra Zin ini juga sudah dijelaskan ini. Adab untuk membaca sebelum membaca Al-Quran. Al-Quran. Jadi di sini nanti dianjurkan berwudu dulu. Oke. Terus menghadap kiblat. Nah ini. Terus yang kedua, hendaknya di tempat suci dan bersih. Oke. Utamanya di masjid. Oke, itu kenapa utamanya. Kan? Itu tapi utamanya kan, iya. nggak harus di masjid terus. Suci, bersih di situ. Oke. Jadi tidak boleh belajar Iqra ataupun mengaji di dalam kamar mandi, itu nggak boleh. Karena itu tempat-tempat yang jorok. Iya, makanya kenapa kok di masjid? Karena itu tempat ibadah khusus untuk beribadah. Terus hendaknya menghadap kiblat. Kiblat itu arah Ka'bah ya. Kalau di Indonesia ya menghadap ke barat lah, gampangnya kan seperti itu. Ya, tapi kenapa harus menghadap kiblat? Itu sebagai kesunahan agar kita mungkin lebih khusyuk ataupun kita lebih mendapatkan keberkahan di situ. Menghadap kiblat dan menutup aurat atau ya. Ini segini masih nggak apa-apa, aurat. Nggak apa-apa. Enjoy Mas ya. Kalau laki-laki mah aman. Enjoy. Nah, ini nomor 4. Mulut hendaknya bersih. Disunahkan membersihkan mulut dan gigi terlebih dahulu. Gosok gigi itu kesunahannya. Yang kelima nih, sebelum membaca hendaknya membaca ta'awuz dan basmalah. Baik. Nah, ini hendaknya dengan tartil, yaitu bacaan pelan, tenang, teliti, hati-hati, sabar dengan kaidah tajwid. Iya, jadi kalau kita mau belajar memang harus tartil. Jadi tidak boleh buru-buru. Cepet-cepet nggak boleh, Tat? Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Dan itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Yang terpenting adalah membaca dengan panjang pendek yang tepat. Warattilil Qur'ana tartila. Bacaan pelan, penuh dengan penghayatan di situ, hukum-hukum bacaannya dipenuhi. Nah ini juga hendaknya dengan penuh perhatian dan pemikiran tentang makna dan maksud ayat-ayat yang dibacanya. Baik. Jadi kita harus menjiwai. Ya, maka nanti dalam belajar membaca Al-Quran kita itu bertahap. Pertama pengenalan huruf, membaca huruf sambung, harokat fathah, kasroh, dhammah, terus nanti di Al-Quran itu kan setelah kita membaca mungkin ada sebagian yang terbata-bata. Yang terpenting adalah benar dulu. Setelah itu nanti melancarkan, ada kita tengok artinya, maka di situ semuanya dapat. Harapannya ketika dengan metode Iqra tersebut kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan nantinya kita bisa memahami apa isi dari kandungan dari Al-Quran tersebut. Yang terakhir nih hendaknya memperhatikan tanda-tanda wakof dan ibtida. Tanda-tanda baca, panjang pendek, dengung dan tidak dengung, dan semua kaidah ilmu tajwid. Nanti akan dipelajari di Iqra di sini. Ini jadi di Iqra 1 ini materinya adalah pengenalan huruf hijaiyah tunggal. Nah, dan membedakan huruf.
di Iqra 1. Coba dibaca. Oke, ini ya. Masih ingat nggak? Masih A, Iya. Ba, Hmm. Ta, Oke. Sa, Ya ternyata ya, Pak. Ya di sini. Ja, Oke. Ha, Ho. Oke. Jago saya jago Tat. Oke, Enjoy. coba kalau kok-nya kho. Salah tuh. Ho, Oke, ya, ho. tinggal ya. Oke. Terus? Da, Za, Oke. benar ya. Ro, Za, Sa, Sya, Oke. Sot. Oke. Kita Lagi, cek lagi, dulu. IM, Nggak apa-apa, lagi, nanti IM. kita perbaiki ya. Kita salah dong Tat. Kalau nanti Nggak kita apa-apa. perbaiki Yang salah jelas tadi. secara umum Tadi udah pede, saya udah kita pede. pengucapannya benar dulu. Ya, Nanti direkam Tat ini salah. oh iya. Gitu. Oh, terus? Ini. Do, Oke. To, Do, A. Oke. Enjoy. Bisa. Secara Enjoy. umum bisa. Terus? Ro, Fa, Iya. Ko. Terus? Ka, La, Ma, Na. Oke. Nggak apa-apa. Terus? Gampang. Wa, Ha, A, Ya. Oke. Jadi di sini kita ambil kesimpulan karena ada beberapa pengucapan huruf hijaiyah itu yang terbawa logat daerah. Nah, termasuk salah satunya ini. Nah, ini Bro Andre ini. Jadi ketika membaca huruf hijaiyah itu tidak boleh ada a-nya. Oke, jadi nggak boleh a, ba, ta, nggak boleh. Jadi lepas saja. A, ba, ta. Nggak boleh dibentokin Tat. Nggak boleh. Iya, Tat. Itu pelafalan berarti Tat. Oke, baik. Jadi Gimana, kalau Tat? membaca sebagai contoh coba. Oke. Coba dibaca di huruf A, ba. Coba A dulu. Coba A. Oke, terus huruf Gitu. ba. Itu bisa. Nggak ada gitu aja, e-nya lagi. lepas aja Tat. Sudah. Lepas aja seperti aja ya. itu. Coba Oke. huruf ta. Ta. Oke, sa. Ya, Sa. Iya. Sa. Sa. Iya. Oh, Gitu. enjoy. Itu ternyata Sa. bisa. Oke, baik itu di Iqra 1-nya. Nah, ternyata sudah bisa di Iqra 1-nya ya. Oke, kita ke Iqra tinggalkan 2. hilangkan e-nya. Oke. Oke. Di Iqra 2 ini Udah cepet tentang banget huruf nih belajarnya. bersambung. Oh iya, berarti cepet. Maka kalau kita belajar tahu bagaimana sih cara mengajarkan metode tersebut, tentunya akan lebih cepat. Oke. Yang kedua ini, setelah kita menguasai huruf hijaiyah, maka kita belajar huruf yang bersambung. Nyatu dia, nyatu. Cuma di sini huruf bersambung itu adalah huruf-huruf di hijaiyah di situ yang disambung. Karena di Iqra 2 ini di samping sudah diajarkan huruf bersambung, juga yang poin terpenting adalah tentang panjang pendek yang diikuti alif. Nah, coba kita cek dulu. Ini bacanya kan ini ada bila perlu boleh dikenalkan nama huruf alif. Jadi kalau di harokati atau coret bawah itu a, di sini tanpa harokat berarti alif. Maka di sini sebagai tanda panjang. Itu ba, ta, ba. Jadi panjang. Jadi tidak boleh jadi kalau ada orang mengatakan bata. Kalau ada yang ketukan, ada yang dengan sebuah apa ya istilahnya? Feeling ya, seperti itu. Terus di sini kan huruf sambung. Nah, kalau di sebelumnya tadi coba kita tengok sedikit ya di depan. Nah, kayak ini huruf ba, ta. Oke. Maka ini ada tanda sama dengan. Maka bacanya sama. Ba, ta. Oke, jadi sama. Itu nggak ada masalah. Terus di panjang pendeknya. Coba ini dibaca. Ya. Yang mana? Gini Tat, saya takut salah pelafalan. Gitu. Gimana kalau Ustadz dulu baca, saya ikutin? Oke, baik. Coba dibaca. A, ba, da. Itunya agak ditekan di tenggorokan. Ya, di tenggorokan paling tengah. Coba. A, ba, da. Itu bisa, itu bisa. Aman. Emang jago sebenarnya Tat. Coba sekarang di panjang pendeknya. A, ba, da. Coba. A, ba, da. Coba. Ba, da. Jadi ba-nya nggak boleh kepanjangan. Sekali lagi. A, ba, da. Ba, da. Bisa. Mudah ya. Nah, kita pokoknya ngaji bareng, bener bareng. Gitu saya takut sombong. Sombong. Baik, itu di Iqra 2-nya ya. Itu nanti sama. Nanti tinggal banyak berlatih saja sama dibimbing. Maksudnya dengan kalau kita belajar bareng ya saling mengingatkan di situ. Baik. Terus selanjutnya ini yang hal itu kan baru harokat fathah yang diikuti alif sebagai panjang. Ini yang harokat bawah. Nah, yang diikuti dengan ya sukun sebagai tanda panjang. Tapi kita belajar di harokat di sini, coret bawah dulu. Nah ini
Dari ta perubahannya menjadi ti. Ti. Oke, da jadi Di. wah bagus. Na jadi Ni. oke, kalau ma Mi. nah, seperti itu. Asik. Maka ibi, tati, dadi, nani, Asik. mami. Oke, bisa. Oke. Terus di huruf sambungnya masih sama. Cuma ini ya tambahan pokok bahasan baru, yaitu dengan harokat kasroh ataupun coret bawah yang diikuti ya sukun. Ini dibaca sebagai i, sebagai tanda panjang. 2 harakat lagi nih sama. Iya, maka di sini i, bi. Oke. Oke, sebenarnya ada harokat bawahnya. Oke. Kalau di huruf bi diikuti ya sukun menjadi panjang. Bi. Oke. Oke, coba. Oke. Ye. Fa, la. Coba. Fa'ala. Oke. Fi, la. Coba. Fi'ala. Itu sudah bisa. Udah dia jago banget gue ternyata. Oke, mudah Buset. sekali ya. Nah, cuma nanti ada bagian evaluasi. Sebenarnya dia benar-benar mampu ataupun mungkin butuh proses untuk istilahnya pembiasaan di situ. Baik, nanti di Qiraat 2-nya panjang pendek yang diikuti alif. Oke. Gitu. Nah, Tat, ini ada nih huruf yang Oke. berubah nih, Tat. Nih. Ya. Tuh, ini huruf apa nih, Tat? Oke, ini huruf na. Nah, Oke. Jadi sebenarnya ini akan difahami ketika huruf bersambung di sini. Ya, dari di sini. Ya, ini ada huruf sambung. Nah, seperti ini. Nanti ada perubahan di situ. Ya kan. Nah, seandainya kok bingung dibaca. Ini gimana ini? Patokannya apa nih, Tat? Nah, ini ada Titik. titik di atas huruf. Nah, ini di atasnya. Cuma di sini sebenarnya hurufnya seperti ini. Ya, ini na. Cuma karena dengan ja secara khot dia ditulis di atasnya indah, huruf Tat, ya. I. Wah, pinter ini. Udah buka TPA kali ya kita ya? Gimana deh? Masya Allah ya Pak. Oke. Itu ya di Ngomong banget. huruf na. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang mungkin lupa, maka tadi ada bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi baik itu nanti ada penjelasan di seperti ini ataupun nanti awas hati-hati panjang pendek. Kalau salah bisa merusak arti ataupun hal-hal yang belum diketahui seperti ini. Ini apa ini? Semua keliru. Maka itu tugas seorang guru. Tadi ada di-mention sama Ustadz, Ya. panjang pendek artinya beda berarti. Iya. Jadi nanti kan kalau dalam kaidah apa ya istilahnya tata bahasa Arab di situ itu ada alif saja itu sudah mengerti berarti beda. Tapi orang Arab ngomongnya cepet-cepet aja tapi nggak ada harkat. Iya, karena mereka iya, sudah itu. paham. Oh gitu. Oke. Al-Qur'an itu bisa akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu harapan kita hidup karena kita tujuannya ya untuk beribadah. Salah satunya membaca Al-Qur'an ataupun kalamullah lewat metode Iqra bagi yang belum bisa membaca. Saya banget tujuan hidup saya banget itu. Nggak ngerti lagi. Oke, yang terakhir. Oke, mana nih? Ini tadi sudah ya. Oke, ini sudah selesai berarti. Coba dites kita ya. Tes subsumatif. Coba. Oke, baik. Sekarang coba. Ini ada tes subsumatif kalau di apa itu? Di buku tersebut. Oke. Nah, coba dibaca. Kiroma. Oke, baik. Pelan-pelan. Fisoli. Ternyata udah lancar ya. Disuruh pelan udah lancar ya, guys. Tenang aja, Tat. Tenang aja, Tat. Coba. Khiyama. Iya, coba. Terus. Sikoki. Bagus. Coba tak acak. Kalau ini apa? Diacak. Susah kalau diacak ya. Tadi iya. Lijama. Wah, bagus. Coba bener, ini. tebakan tuh. Zohiro. Pintar. Kalau ini. Syafa'ata. Oke, terakhir. Aduh, Tat, rumit banget itu huruf, Tat. Ayo, yang teliti. Tat. Ini apa, Tat? Ayo, masih ingat? Apa? Ya, ini cuma huruf sin yang Di ini. Oke. Berarti apa? Wa'isa. Oke, coba sekali lagi. Wa'isa. Oke. Yang ini nih apa nih, Tat nih? Ini Ini huruf nih. apa? Nih. Oke. Nanya saya nih. Tadi. Kalau di atas itu ma, berarti kalau di bawah apa? Mi. Oh, ini mem. Ya, cuma maka di sini tadi ada satu harokat yang biasa, terus ada yang diberdirikan. Kalau di khot ini diberdirikan menandakan panjang. Cuma berbeda dengan khot-khot yang mungkin di Rosmusmani ataupun Timur Tengahan itu ada harokat fathah yang depannya alif kecil. Tapi di Iqra ini sudah dimudahkan dengan harokat yang berdiri. Jadi kita tidak pusing lagi. Nanti kalau panjang U menjadi kebalik. Oke. Nah, seperti itu. Ini sudah sampai di Iqra 3 selesai. Masya Allah. Coba kan? Saya padahal masih ingin belajar lagi, Tat.
Baik, ya. Semuanya. Insya Allah nanti ini ada 2 bukunya, ini baru buku 1. Itu baru buku 1, Tat? Ya, 1 sampai Iqra 3. Jadi Iqra 1 sampai Iqra 3. Nanti kita belajar bersama di Iqra 4 sampai 5. Alhamdulillah kita udah selesai belajar bareng my lovely, my best friend Ustadz Mr. Iwan. Terima kasih Tat sudah mau Sama-sama. mengajar. Ya, kita benerin bareng-bareng bacaan Al-Quran kita. Insya Allah. Nggak apa-apa kita ngurang dari abata, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Biar baca Al-Quran nggak terbata-bata. Oke. Itu Oke. dia. Ustadz monggo kalau ada Oke. kata-kata penutup. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar ya, Iqra Zin dari 1 sampai 3. Ya, lebih-lebih di bulan Ramadan ini mari kita belajar bareng. Oke, siapapun bisa belajar membaca Al-Quran lewat Iqra Zin tersebut. Oke. Ya. Kita tutup. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di malam itikaf kita baca Quran udah nggak pakai Latin. Amin. Amin. Oke, segitu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di Bener Bareng Kaf. Dadah.